Kalau kami ada pada hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu serta dan tak pernah meninggalkan kami. Kita sudah ada di bulan yang ketiga, di bulan Maret ini, saudara. Sungguh begitu cepat berlalu. Sebentar lagi kita melihat lagi Lebaran, sebentar lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini kita boleh ada di dalam rumah Tuhan, semua oleh karena kebaikan dan kemurahan-Nya. Puji Tuhan, dengan saya kembali kita akan belajar lagi dengan 7 jemaat yang ada di kitab Wahyu, saudara. Ini adalah ayat-ayat terakhir yang akan saya bawakan di Wahyu. Kita melihat Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-21, kita mau baca ayat ini bersama-sama. Wahyu 3 ayat yang ke-21, setelah hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Puji Tuhan, kita rindu akan ke sana bukan? Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat pembahasan yang bulan-bulan lalu, saudara, bagaimana disampaikan bahwa jemaat Laodikia ini memiliki masalah yang besar sekali, bahkan serius. Sebab dari 7 jemaat di Asia Kecil, jemaat di Laodikia adalah jemaat yang menghadapi masalah rohani yang paling berat dibandingkan jemaat-jemaat lain. Dikatakan mereka harus menang atau mampu mengatasi kondisi keadaan rohani mereka yang semakin buruk. Dikatakan mereka semakin melarat secara rohani, miskin secara rohani, kemalangan rohani, kebutaan rohani, bahkan ketelanjangan. Itu yang dimiliki oleh jemaat Laodikia ini, saudara. Jadi jemaat Laodikia, bila mereka tidak dapat mengatasi kelima masalah tersebut, mereka tidak akan didudukkan bersama-sama dengan Yesus. Apa yang dimaksud duduk bersama dengan Yesus di tata Yesus? Pada umumnya, saudara, kita akan memahami bahwa gereja digambarkan itu seperti rumah, yaitu tempat tinggal, di mana kita tinggal di dalamnya. Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat 2 bagian A, kalimat tersebut dikatakan banyak tempat tinggal. Banyak tempat tinggal. Dan bahasa Inggris menuliskan di situ, di rumah Bapakku, banyak rumah yang besar-besar dan indah. Jadi saudara, di surga nanti ada banyak rumah-rumah yang besar dan indah. Di tempat itulah kita akan duduk bersama dalam himpunan besar dari segala suku, bangsa, ras, dan bahasa. Dan di dalam rumah yang besar itulah kita berhimpun dalam himpunan raya. Jadi kita duduk bersama-sama, saudara. Di mana di situ ada Yesus. Jadi saudara, pengertian duduk bersama Yesus di tatanya bukan duduk secara harafiah, melainkan tinggal bersama Yesus dalam kerajaannya. Amin.
Kesanalah kita tuju, saudara. Kesanalah kita, harapan kita kepada Dia. Kita akan bersama-sama dengan Dia. Lalu apa yang dilakukan selama orang percaya ada di sorga? Kita melihat pasal yang keempat di dalam kitab Wahyu ini. Pasal yang keempat di dalam kitab Wahyu, ayat yang pertama katakan, kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku, seperti bunyi sangkakala katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ayat yang pertama katakan bahwa di mana Yohanes melihat pintu itu terbuka. Dan dari Rasul Yohanes ini juga bagaimana diajak dia untuk naik ke satu tempat serta ditunjukkan apa yang akan terjadi sesudah semua orang kudus berada di sorga. Nanti kita akan ke sana, saudara. Bukan hanya Rasul Yohanes saja yang ditunjukkan, nanti kita juga akan ada di sana, saudara. Ayat yang kedua di pasal yang keempat ini di dalam Wahyu, kita akan kembali baca. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tata terdiri di sorga, dan di tata itu duduk seorang. Haleluya. Yohanes kembali melihat sebuah tata utama di sorga, dan posisinya ada di tengah. Dan pada tata itu ada seorang yang bernama Yesus. Sebab dalam keesaan Allah hanya satu pribadi yang nampak, yaitu Yesus. Dalam Yesus berdiam kepenuhan Allah, dan oleh karena Allah menjadi manusia Yesus, maka Allah dapat menebus dosa manusia. Ia pun bangkit dan naik ke sorga. Naiknya Yesus di sorga dapat disaksikan oleh semua murid. Kita pun akan melihat Dia dalam kemuliaan, duduk di tahtanya, seperti Rasul Yohanes melihat seorang yang duduk di tahta. Kita akan melihat, saudara, dikatakan muka dengan Yesus, amin. Haleluya, tanpa rasa takut, tanpa harus terselubung lagi, kita akan tatap muka dengan Yesus. Ayat yang ketiga di pasal yang keempat. Dan Dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Rasul Yohanes juga melihat bagaimana keindahan dan kemuliaan Yesus digambarkan seperti permata. Dan ada pelangi yang melingkupi tahta tersebut. Sungguh indah, saudara. Bila kita melihat pelangi saja, saudara, wah sepertinya kita mau foto, saudara, ingin memfoto pelangi itu sangat indah sekali. Apalagi bila kita ada di surga melihat itu semua, saudara. Dikatakan seperti permata. Saya belum melihat permata, saudara. Kalau di TV masih bisa lihat, tapi secara langsung tidak. Tetapi nanti kita akan melihat ini, saudara. Keberadaan Yesus dilingkupi dengan permata-permata yang indah, bahkan diselubungi oleh pelangi. Oh, sungguh kemuliaan Allah nyata bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kembali kita melihat lagi ayat yang keempat di Wahyu pasal yang keempat. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Ada 24 tua-tua yang menggunakan pakaian putih dan mahkota emas. Dan tua-tua itu, saudara, di dalam Kisah pasal yang kedua ayat yang ke-42, Kisah 2 ayat yang ke-42 katakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul
dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah saudara-saudara, 24 tua-tua itu di dalam Kisah Para Rasul adalah murid Yesus yang bersama dengan Yesus saat berada di muka bumi. Jadi sebagian dari 24 tua-tua itu adalah 12 murid Yesus. Mereka yang membagikan firman Tuhan tersebut. Sedangkan 12 lainnya adalah 12 rasul akhir zaman. Di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-28, Kolose pertama ayat yang ke-28, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nanti akan ada rasul-rasul akhir zaman yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan rasul-rasul ini bisa membawa jemaat pada kesempurnaan, saudara. Dan disinilah tua-tua itu berada bersama-sama dengan Yesus memakai mahkota emas ini, saudara. Di ayat yang kelima kita akan melihat di dalam Wahyu pasal yang keempat. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Wahyu pasal yang keempat ini adalah kisah. Dalam ayat ini mengingatkan kita akan peristiwa tentang bangsa Israel saat di Gunung Sinai. Di dalam Keluaran pasal yang ke-20, dalam ayat 18 dan ayat yang ke-19. Bagaimana bangsa Israel, mereka mendengar guruh yang berbunyi sangat keras sekali dan mereka ketakutan. Dan mereka tidak bisa melihat Allah secara langsung. Mereka takut, dikatakan mereka takut mati bila Allah berseru kepada mereka. Akhirnya Musalah yang diutus untuk menghadap kepada Tuhan. Tetapi pada saat kemuliaan Allah, kemuliaan Yesus, pada Wahyu pasal yang keempat ini, saudara, tidak lagi menakutkan seperti di Gunung Sinai. Melainkan kita akan bersuka cita dalam kemuliaan Allah. Amin. Jadi tidak kita merasa takut lagi karena kita berhadapan dengan Yesus Sang Pencipta itu. Yesus adalah Allah bagi kita. Karena kita bersama-sama dengan Dia, puji Tuhan. Kita akan melihat apa sih lautan kaca yang bagaikan kristal itu, saudara. Selanjutnya di dalam Wahyu pasal yang ke-6 pasal 4 ayat yang ke-6 bagian A, di situ dikatakan dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Rasul Yohanes bagaimana dia melihat ada orang-orang yang berkeliling tahta dan ada lautan kaca. Kata lautan jika dibandingkan dengan Wahyu pasal yang ke-17, Wahyu pasal yang ke-17 ayat yang ke-15 dikatakan, lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Kita bandingkan ini. Bahwa gambaran himpunan orang banyak itu dikatakan lautan. Bagaimana lautan adalah gambaran yang begitu mulia dan bercahaya tentang orang-orang yang percaya. Tetapi iblis juga tidak tinggal diam, saudara. Bagaimana si pelacur itu duduk di lautan besar, dikatakan. Bagaimana himpunan orang-orang banyak yang mengikutinya.
Tetapi yang dilihat oleh Rasul Yohanes ini, saudara, adalah himpunan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang begitu banyak. Dan kumpulan tersebut merupakan ring atau lingkaran selanjutnya dari ke-24 tua-tua. Apakah kita bisa memilih untuk menempati urutan lingkaran? Seperti kita mau menonton mungkin konser dan lain sebagainya, kita bisa memilih bila kita bisa membeli tiket yang ada di depan. Mungkin demikian ya. Tetapi ini tidak bisa, saudara. Di dalam urutan lingkaran-lingkaran itu kita tidak bisa memilihnya. Hanya Yesuslah yang akan menempatkan kita ada di lingkaran mana kita. Ada di lingkaran keberapa kita. Karena begitu besarnya pertemuan raya tersebut, Rasul Yohanes gambarkan seperti lautan kaca. Lautan kaca seperti kristal, bersih, bening, dan mulia karena mulia, suci, sehingga bercahaya. Kalau kita membandingkan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-64 ayat yang ke-6, Yesaya 64 ayat yang ke-6 dikatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Kehidupan kita sekarang ini cacat, saudara. Kita ini masih keadaan yang kotor. Kita ada di dalam dunia yang semakin jahat, saudara. Tetapi kita rindu, kita akan bersama-sama dengan Yesus. Kita mau menjadi sempurna. Oleh sebab itu, Yesus ingin kita semua dibersihkan selalu oleh darah Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia ingin kita diubahkan menjadi sempurna, menjadi gereja Tuhan yang sejati, sehingga kita dapat ditempatkan di mana Yesus berada. Bila Yesus menegur kita, jangan sampai teguran itu membuat kita sakit hati, saudara. Tetapi mari kita mengoreksi diri kita. Dia ingin membersihkan kita. Seperti pohon anggur dari pokoknya. Ranting-ranting itu harus dibersihkan supaya dia menghasilkan buah yang banyak. Buah yang baik. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Tuhan mau membersihkan segala sesuatu yang ada di dalam tubuh kita. Jangan simpan dendam, saudara. Jangan simpan iri hati. Jangan simpan segala sesuatu yang membuat kita menjadi kotor. Biarlah kita selalu rindu untuk dibersihkan oleh Yesus. Di dalam perhimpunan raya, kita semua akan diubahkan. Jadi, karena demikian banyak dan tidak terhitung jumlah tata di sekeliling tata Yesus, Yohanes mengungkapkan jumlah orang yang percaya di tata dengan istilah seperti hamparan air laut yang banyak dan sangat luas. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita gambarkan posisi atau bentuk kedudukan di surga nanti, maka akan tampak seperti gambar yang kita akan lihat. Bagaimana itu berbentuk lingkaran. Semua orang akan memandang satu tahta. Setelah itu ada lingkaran yang kedua. Kita melihatnya. Itu kotak yang ada di tengah itu adalah tahta utama tempat Yesus duduk. Dan lingkaran yang kedua itu, saudara, di mana di situ ke-24 tua-tua. Dan himpunan yang ada lingkaran-lingkaran itu adalah himpunan orang-orang banyak seperti laut.
Dan kita mau ditempatkan di mana, saudara? Apakah di tempat yang kuning, hijau, biru, merah, oranye, dan lain sebagainya itu? Atau kita ada di ujung? Yang abu-abu. Mungkin orang yang pernah sering kali berkata, yang penting kan masuk surga gitu ya. Masih di belakang gak apa-apa. Tetapi kita rindu ada di tengah-tengah itu ya saudara. Haleluya. Itulah yang kita rindukan. Ada bersama-sama dengan Yesus saudara. Haleluya. Selain perhimpunan besar orang percaya seperti Kristal, mereka juga menggunakan mahkota pada kepala mereka. Jadi selain perhimpunan orang besar orang yang percaya kepada Tuhan seperti Kristal, mereka juga memakai mahkota di kepala mereka. Ada 2 jenis mahkota. Yang pertama adalah mahkota keselamatan atau kehidupan. Mahkota ini saudara diterima gratis oleh karena pengorbanan Yesus. Amin. Di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 8 dan ayat yang ke-9 katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi mereka yang percaya kepada Yesus akan menerima mahkota yang pertama ini. Mahkota keselamatan, kehidupan. Tetapi mahkota keselamatan ini juga akan bisa hilang saudara. Kenapa? Bila kita keluar dari Yesus. Dikatakan oleh Yesus sendiri, jagalah kerjakanlah keselamatan itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya lupa ayatnya itu. Coba tampilkan. Kerjakanlah keselamatan itu. Dengan takut dan gentar. Haleluya. Saya tidak mencatat, saya hanya ingat. Puji Tuhan, haleluya. Bila kita tidak mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, maka mahkota keselamatan atau kehidupan itu akan hilang, saudara. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ada ataupun tidak ada orang, biarlah kita tetap mengerjakan keselamatan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah sesuatu hal yang Tuhan berikan secara cuma-cuma kepada kita. Jangan biarkan itu hilang dari kehidupan kita, saudara. Seperti biasanya, kalau hal yang gratis itu sepertinya diremehkan. Tetapi inilah sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Karena Dia sangat mengasihi kita. Haleluya. Hal yang kedua adalah mahkota pelayanan. Di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Haleluya. Dikatakan memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil, karena ia muridku, aku berkata kepadamu sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Sekecil apapun pelayanan yang Tuhan kerjakan dan berikan kepada kita, kerjakanlah itu dengan taat, saudara. Karena tidak sia-sia kita melakukannya. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh,
Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Jadi sudah seberapa kecil pun pelayanan kita, biarlah kita mau kerjakan itu. Karena apa? Mahkota ini diperoleh dari pelayanan kita kepada Allah saat di muka bumi ini, saudara. Sebab itu jangan simpan talenta dan harta kita, karena di surga semuanya itu tidak lagi berguna, saudara. Melainkan pergunakanlah talenta, kekayaan untuk melayani Tuhan, sebab ada pahalanya. Karena setiap pelayanan untuk Tuhan tidak akan dilupakan. Amin. Tuhan akan memperhitungkannya bagi kita. Manfaat mahkota yang kita terima di surga nanti bukan untuk dipamerkan, saudara, tapi untuk menyatakan sikap dan ekspresi kita dalam penyembahan kita di surga. Kembali di dalam Wahyu pasal yang keempat. Wahyu pasal yang keempat ayat 6 bagian B. Di tengah-tengah tata itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Wah, siapa ini? Kalau kita melihat, kita hubungkan dengan Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Yesaya 6 ayat yang kedua, di situ dikatakan para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Haleluya. Dalam Wahyu pasal yang keempat, kembali Wahyu pasal yang keempat ayat yang ke-9. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atasnya itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Di mana keempat makhluk tersebut memuji dan menyembah Tuhan. Saat keempat makhluk tersebut menaikkan pujian, maka hasilnya di mana 24 tua-tua akan turun dari tahtanya serta melepaskan mahkotanya. Haleluya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mahkota yang kita terima itu jangan sampai hilang, saudara. Karena apa? Bila kita ada di surga nanti seperti 24 tua-tua itu, saudara, jangan sampai waktu kita di surga kita tidak memiliki mahkota. Sebab mahkota itu akan menempati atau duduk posisi kita di mana. Apakah posisi kita ada di depan atau yang di belakang? Jika tidak memiliki mahkota, kita tidak turut ambil bagian melepas mahkota sebagai persembahan kita. Bagaimana 24 tua-tua itu memuji Dia, menyembah Dia dan memberikan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupannya. Demikian juga dengan kita semua, saudara. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikian halnya jemaat di Laodikia yang tidak bisa menang atas kemelaratan, kemalangan, kemiskinan, kebutaan, ketelanjangan rohani. Mereka tidak akan mendapat tempat tahta yang ada di surga. Di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang 11 katakan, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mahkota yang kita miliki jangan sampai hilang. Peganglah itu erat-erat, saudara. Terus berpegang pada Yesus dan tetap setia. Itu yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Nyanyian tadi sebelum firman Tuhan katakan, dalam hadiratnya kurasa bahagia. Saudara, di bumi kita bahagia, di surga lagi lebih bahagia karena kita bersama-sama dengan Yesus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita nyanyikan lagu ini, saudara, refnya.
pada hari ini. Itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati susah